Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saudara bertanya, ya, hari ini adalah Natal kita di tempat ini, ya. Kenapa ya Bapak Gembala tidak ada? Ya, mungkin itu pikiran dalam hati kita, ya. Jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Gembala tidak bersama kita pada saat malam hari ini karena beliau di cabang, ya, ada di Sungai Daun karena bersamaan Natal kita hari ini, ya, baik di Sungai Daun bahkan di tempat ini, ya. Tapi biarlah kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita, ya saudara. Walaupun kita tidak seberapa, ya, saya perhatikan tidak seberapa umat-umat Tuhan yang hadir, ya. Bukan tidak tahu saudaraku, hari ini adalah Natal kita bersama, ya. Tapi kita berdoa tetap buat seluruh sidang jemaat di tempat ini, biar Tuhan menjamah setiap hati kita untuk datang bersekutu kepada Tuhan. Haleluya. Baik saudara, kita buka Alkitab kita di dalam kebenaran firman Tuhan, Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayat 25. Saudara, saya akan baca ayat 22, saudara Bapak Ibu baca ayat 23 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sudah dapat semua? Sudah dapat Bapak Ibu? Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa-jiwa yang dicari Dia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema Natal kita malam hari ini, kasih yang memberi harapan. Amin. Sungguh enak saudaraku, kasih yang memberi harapan, ya. Berarti kasih Tuhan itu dalam ayat firman Tuhan tadi tidak habis-habisnya. Amin. Jadi kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah habis-habisnya bagi saya dan saudara. Jadi makna Natal pada saat malam hari ini, tema kita kasih yang memberi harapan, ya. Jadi kasih Tuhan itu begitu dalam, begitu lebar, dan begitu tinggi dan begitu luas. Amin. Ini di dalam kitab Ratapan ini dikatakan tadi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, ya. Jadi tidak pernah habis kasih Tuhan dan rahmat-Nya bagi saudara dan saya. Dalam kitab Ratapan ini sebuah seruan bagi bangsa Israel. Di saat mereka mengalami saudaraku penderitaan, kesesakan, mereka datang berseru-seru kepada Tuhan karena mereka tahu kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dan kasih Tuhan tidak pernah habis-habis dalam hidup mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, mungkin di dalam kehidupan kita ini banyak penderitaan yang kita alami. Penderitaan dalam jasmani, mungkin penderitaan dalam rohani. Tapi saya katakan dalam hidup kita, walaupun sebesar apa penderitaan, kesesakan, kesulitan yang kita alami hari-hari ini, mari tetaplah
memberikan pengharapan kepada Tuhan. Amin. Sebab pengharapan kita hanya dari Tuhan. Kekuatan kita hanya dari Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong orang yang percaya kepada Tuhan. Kita lihat kehidupan bangsa Israel ini. Di dalam penderitaan, di dalam kesesakan, mereka datang berseru kepada Tuhan. Dan mereka katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Coba katakan kepada samping kiri kananmu, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Coba katakan kepada samping kiri kananmu. Jadi kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan itu tidak pernah terlambat. Sedetik pun tidak pernah terlambat untuk menolong kehidupan kita. Amin. Jadi saudara yang terkasih, mari di malam Natal ini kita boleh merasakan begitu besar, begitu dalam, begitu lebar dan luas dan tinggi dan panjang kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Saya baca ayat seterusnya, dikatakan dalam ayat 22 tadi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Jadi selalu baru, selalu baru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya memberikan poin yang pertama, ya, Allah yang penuh kasih. Allah yang penuh kasih. Allah yang penuh kasih, Dia membuktikan dirinya sebagai Allah yang penuh kasih dalam hidup kita. Dia rela tersalib di kayu salib. Kenapa saudaraku? Untuk menyelamatkan seluruh orang-orang yang ada di bumi ini. Dia rela di kayu salib. Dia mengorbankan nyawanya karena Dia Allah yang penuh kasih. Maka Dia rela disalibkan. Dia korban di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia buktikan Dia sebagai Allah yang penuh kasih. Dia buktikan Dia sebagai Allah yang penuh kesabaran. Dia buktikan Dia sebagai Allah yang penuh rahmat. Dia korbankan dirinya untuk menebus dosa saya dan dosa saudara. Dia mati di kayu salib. Oleh sebab itu saudara Bapak Ibu, mari pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Dalam kitab Yohanes katakan, Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Begitu besar kasih Allah. Jadi kasih Allah itu begitu luas dan begitu dalam hidup kita. Ini boleh dirasakan oleh bangsa Israel saat mereka mengalami penderitaan, saat mereka mengalami kesesakan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan sebab mereka tahu bahwa Allah itu Allah yang memberikan kekuatan dan Allah yang penolong dalam hidup mereka. Saudara, kalau tanpa Allah kita tidak boleh ada malam hari ini. Tapi oleh karena anugerah Tuhan,
bukan karena kebolehan kita, tapi semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan itulah yang dirasakan oleh bangsa Israel. Makanya mereka katakan, tak habis-habisnya rahmat dan kasih Tuhan. Coba saudaraku, kalau kita boleh rasakan dan kita boleh nikmati kasih Tuhan itu, begitu dalam, begitu luas, begitu tinggi dan panjang dalam hidup kita. Apalagi pada saat ini, situasi yang tidak memungkinkan bagi bangsa-bangsa, bagi semua dunia. Kalau tanpa kasih Tuhan, kalau tanpa kekuatan Tuhan, maka umat-umat Tuhan tidak akan boleh merayakan Natal. Tapi karena kasih Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, kita boleh ada hari ini untuk menikmati kebaikannya dalam hidup kita. Makanya bangsa Israel katakan, dan kita peratapan ini katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, datang habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Dan ayat yang ke-24 dikatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Poin yang kedua, di dalam Tuhan ada pemulihan. Amin. Berbicara tentang pemulihan, saudara, pemulihan ada baru setiap hari dalam hidup kita. Pemulihan Tuhan itu akan selalu baru setiap hari dalam hidup kita. Makanya dikatakan dalam ayat kebenaran firman Allah ini, kita peratapan ini katakan, Tuhan adalah bagian. Coba saudaraku, kita tangkap dalam diri kita, Tuhan adalah bagian. Coba katakan dalam hati, Tuhan adalah bagian. Renungkan dan garis bawahi, Tuhan adalah bagian. Kalau Tuhan sebagai bagian dalam hidup kita, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita lihat, kita peratapan ini, bangsa Israel, saudara, di saat mereka mengalami suatu penderitaan, tindasan itu, mereka datang berseru kepada Tuhan, mereka berharap kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan keadaan bangsa itu. Di saat mereka datang berharap kepada Tuhan, di saat itu pemulihan terjadi dalam hidup mereka. Dan kita pun, saudaraku, di saat kita datang berharap kepada Tuhan, maka pemulihan akan terjadi dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam setiap kehidupan kita. Ya, boleh saya rasakan, saudara. Ya, mulai bulan 10 saya, saudaraku, sakit. Ya, sakit sinusitis. Ya, dokter katakan kepada saya, ibu harus banyak-banyak berdoa. Ya, karena penyakit sinusitis ini adalah penyakit yang berbahaya
dan bisa sampai mematikan orang, katanya kepada saya. Banyak orang yang meninggal karena penyakit ini. Saya berdoa dan saya tetap berharap supaya kasih Tuhan dinyatakan dalam hidup saya. Bukan hanya saudaraku penyakit sinusitis saya, tapi saya pendarahan. Mulai bulan 10 sampai bulan 11 saya pendarahan, saudaraku. Dari anus mengalir darah begitu banyak. Saya hanya berdoa saja, berharap kepada Tuhan. Ya, saya tidak bisa berdiri karena pendarahan, sudah banyak darah yang keluar. Saya pucat, ya, saya lemas. Saya hanya berdoa supaya terjadi mujizat dalam diri saya, supaya terjadi pemulihan kekuatan dalam hidup saya. Makanya saya katakan kepada Bapak Gembala, ya, tadi katakan nanti Ibu yang melayani. Ya, saya katakan dalam hati saya, Tuhan kuatkan saya berdiri. Ya, karena saudara lihat saya tidak pernah pelayanan lagi, karena saya berdiri. Ya, kalau lama saya berdiri saya tidak kuat. Tapi saya katakan, Tuhan kuatkan saya, sanggupkan saya untuk melayani pekerjaan. Makanya saya tidak pernah melayani lagi. Ya. Saya tidak kuat berdiri, saudaraku sebenarnya. Ya. Tapi saya meminta kekuatan Tuhan, kemampuan daripada Tuhan. Makanya saya sampai katakan kepada anak saya yang nomor 2, Matius ini, nah, mama sudah sakit. Nanti kalau kamu sudah tamat wisuda, kamu kembali ke tempat ini. Anak saya katakan, enggak lama. Saya di sini, saya bekerja sambil melayani. Dikatakan, tidak nak, kamu harus kembali ke tempat ini, membantu kami. Saya katakan, karena saya tidak kuat, saya tidak bisa lagi. Saya katakan, karena penyakit saya ini, kamu harus banyak berdoa kepada saya. Saya katakan. Karena penyakit saya ini adalah penyakit yang berbahaya, saya katakan. Ya, baik penyakit pendarahan saya katakan. Saya hanya meminta mujizat Tuhan, saya katakan kepada anak saya. Lalu dia mungkin berpikir dan dia mulai berdoa, iya Ma. Ya. Dalam dia katakan, iya Ma, saya semangat. Ya. Anak saya akan kembali ke tempat ini. Ya. Saya kuat, saya semangat. Begitu luar biasa semangat saya. Setelah anak saya katakan, iya Ma, semangat baru dalam diri saya kembali, saudara. Ada yang membahas penderitaan yang kita alami dalam hidup kita, kasih Tuhan pasti akan menolong kita jika kita datang mengandalkan Tuhan dan berharap mujizat Tuhan pasti dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Saudara yakin dan percaya. Ini boleh saya alami sendiri, saudaraku. 2 minggu ini, ya, saya tidak berobat. Saya sudah kuat, saya rasakan. Ya, Bapak Gembala katakan, kamu harus berobat terus. Saya katakan, saya tidak mau berobat lagi. Saya katakan. Saya mau mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Mati atau hidup pun saya harus di tangan Tuhan, saya katakan. Kata Bapak Gembala, gak boleh begitu Ma, dia katakan kepada saya. Ya. Itu sudah nekat saya katakan. Saya tidak mau berobat lagi. Saya harus berdoa, saya harus bergumul, saya katakan. Ini suatu pergumulan yang begitu besar dalam diri saya katakan. Untuk menguatkan saya supaya saya tetap kuat, supaya saya tetap banyak berdoa, saya katakan. Cobaan begitu berat pun Tuhan pasti akan menolong, saya katakan. Bapak lihat saya katakan. Begitu berat penyakit yang saya alami, saya katakan. Tapi saya bisa kuat, saya katakan. Kita jangan takut, saudara. Situasi apapun dalam diri kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Kita lihat poin yang ketiga, berharap
kepada Tuhan. Amin. Kita melihat Abraham, tidak ada lagi dasar untuk berharap dalam dirinya, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Tidak ada lagi dasarnya, saudara, tapi dia tetap percaya, saudara. Jadi para saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, kita tetap percayalah kepada Tuhan. Tetaplah andalkan Tuhan. Dalam situasi apapun, pasti Tuhan akan menolong hidup kita. Amin. Jadi kasih Tuhan tidak pernah, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, bagi setiap orang yang berharap kepada Dia. Tuhan tetap turun tangan untuk menolong setiap orang yang mengandalkan Dia. Mari saudaraku, kita tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita, dalam situasi apapun pada saat ini. Mungkin perekonomian saudara tidak memungkinkan, mungkin keluarga kita tidak mendukung, tapi percayalah, pasti Tuhan akan menolong kehidupan kita. Mungkin pergumulan terhadap suami kah, mungkin pergumulan terhadap anak-anak kah, mungkin pergumulan kita terhadap pekerjaan kah. Percayalah saudara, pasti ada mujizat Tuhan dinyatakan dalam diri kita. Mari saudaraku, tetaplah andalkan Tuhan dalam dirimu. Tetaplah andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bangsa Israel ini, ketika mereka menghadapi tantangan itu, walaupun mereka tegar tengkuk, tapi mereka tetap datang berseru-seru kepada Tuhan. Mereka tetap berharap supaya mujizat Tuhan dinyatakan dalam diri mereka. Ya, kita baca kembali ayat yang ke-25 ini. 1, 2, 3, ya. Tuhan adalah baik